hukum kalian membungkam kebebasan kami. Tidak puaskah kalian yang selalu ingin mengartinakan kehidupan kami? Buruh adalah keutamaan yang diundangkan wajib tanpa bersyarat. Tapi pemerintah menjadi gila dan gak sehat, biarkan berkhianat. Pasti sudah tahu persoalan yang di ujung sana di Sulawesi Tengah, Morowali Utara itu. Bulan ini proses dari persoalan pelanggaran hukum K3 sepele tapi nyawa manusia, itu tentang pelanggaran hak asasi hidup sehat dan hidup selamat. Yang kedua, status PKWT itu moral hajat. Tidak ada satu pekerjaan usaha-usaha tambang, perkebunan, pabrik itu yang bisa memberikan syarat yang namanya PKWT, yang namanya pekerja kontrak. Tidak ada, boleh kita buktikan di pengadilan, dan banyak sudah kasus-kasus yang dimenangkan tapi tidak menjadi perhatian para penegak hukum, karena itu adalah soal pelanggaran hukum. Kemudian masalah pemotongan upah, walaupun sampai sekarang tidak ada yang lapor, karena hanya persoalan resiko ketika mereka lapor, mereka akan diberhentikan. Itulah yang terjadi. Maka sampai sekarang dipotong gajinya berapa, gak ada yang lapor. Istilah kerennya itu nowok nope, melanggar potong, gak masuk potong, padahal itu upah minimum. Kemudian pesangon, bagaimana dapat pesangon kalau PKWT itu dimunculkan sebagai alasan untuk memberhentikan orang sewaktu-waktu? Jelas di sini jaminan job security, kepastian kerja terlanggar, terampas. Maka itulah akhirnya kami bersama-sama kawan-kawan dari Jawa Barat, dari DKI, dari Banten, dan juga di daerah-daerah juga nanti sowan masing-masing gubernur akan menyampaikan hal yang sama, membangun solidaritas, di mana teman-teman sekarang ini yang gampangnya disebut adalah dikriminalisasi. Kalau memang bersalah, cepat dilakukan penindakan, tindakan, hukumannya seberapa yang setimpal, silakan, tapi tidak diulur-ulur. Tapi kita merasakan hati ini, silahkan SPN jalan, tapi ganti pengurus sesuai keinginan yang ingin itu selama ini, atau bubarkan, maka mereka bebas. Artinya apa? Simpulkan sendiri. Tapi kita lebih sayang kepada teman-teman yang memperjuangkan nasibnya di sana. Serikat Pekerja itu organisasi inklusif yang mengawal demokrasi, mengawal HAM, mengawal perdamaian, mengawal ekonomi. Bayangkan, dari hubungan industrial itu akan muncul berbagai kewajiban-kewajiban yang namanya berbagai pajak, gak usah dijelaskan itu. Maka itulah pentingnya yang harus diketahui dan disebarluaskan kepada publik masyarakat Indonesia, bahwa 70% hak pekerja terampas. Catat, kalau statement saya ini salah, kita compare datanya. Data BPJS hanya 30% yang patuh, ancamannya 8 tahun. Di mana ada yang melanggar ini yang sudah dilakukan tindakan? Di mana? Tidak ada sama sekali.
dilakukan penegakan hari ini, detik ini, maka rombongan para orang-orang terpidana itu akan besar. Kita lihat sama-sama, 70% melanggar, upah minimum dilanggar, PKWT dilanggar, pesangon dilanggar, jaminan sosial dilanggar, KTK dilanggar, semua dilanggar. Seperti tidak ada harganya yang namanya pekerja buruh itu, nyawanya maupun kesehatannya. Jangankan nyawa kesehatannya, kedudukannya, hak asasinya pun dilanggar habis-habisan. Saya kali itu teman-teman pers dan semuanya, kawan-kawan yang bersolidaritas, untuk lebih lengkapnya kami punya tulisan kronologi yang runut. 8 bulan yang lalu mengapa teman-teman Membuat Serikat Pekerja dibubarkan, membuat lagi, kemudian menuntut, ada 8 tuntutan, kemudian terjadilah pemogokan, dan setelah mogok terjadi peristiwa kerusuhan itu. Dan dinyatakan SPN yang harus menanggung semuanya itu, padahal runutannya keamanan segala macam ada. SPN tidak pernah liar dalam melakukan aksi. SPN akan senantiasa patuh disiplin, santun dalam menyampaikan. Maka sangat aneh ketika di sana ada kepolisian, ada pegawai dinas ketenaga kerjaan, tapi sesuatunya semuanya tutup mata dan tutup mulut, tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi tambang nikel di Morowali Utara itu. Dan ini terjadi di mana-mana, tidak hanya Morowali Utara. Istimewanya Morowali Utara, kawan-kawan buruh berani memberontak ketidakadilan itu. Dan ini nanti kalau nggak diperhatikan, maka akan terjadi kebangkitan kaum buruh itu. Apalagi ini tahun politik, kita akan minta supaya keadilan ditegakkan untuk kaum buruh. Hidup buruh! SPN! Terima kasih. Bila itu wabidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan yang terakhir, sudah ada konfirmasi.